Torikoso, Mina, Torinauji des. Halo halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo halo, aku Torinauji. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin video soal review film yang berjudul Riders. Suaraku kedengeran kan ya? Atau musiknya aku kecilin dikit? Aku kecilin dikit ya. Jadi, sebelumnya aku mau kasih disclaimer ya guys. Aku itu nonton film bareng temen aku. Kebetulan salah satu fanbase dari aktrisnya yaitu Frin Sarocha mengadakan nonton bareng di bioskop gitu. Dan teman aku ngundang aku gitu. Dia ngajak aku buat nonton bareng, even dia bayarin juga. Jadi aku kayak ya udahlah aku temenin. Aku nggak ada kesibukan apa-apa waktu itu, kemarin sih lebih tepatnya. Jadi ya udah aku dateng kan, dan itu rame banget guys sama fans friend. Dan gue di situ kayak ada momen apa ya, gue kayak anak hilang aja gitu, karena kan gue emang berangkatnya nggak bareng teman gue gitu. Dan tiba-tiba tuh gue bingung harus ngapain. Even ada salah satu fans yang nanya ke gue gitu kan tentang anak fanbase gitu, dan gue nggak kenal siapa-siapa. Gue literally kayak anak hilang di situ, tapi nggak apa-apa guys. Jadi itu sekedar info kenapa gue bisa nonton dan join film Riders ini. Tapi sebelumnya gue emang tahu Mario Maurer, karena kita tahu lah film dia yang paling terkenal, Crazy Little Thing Called Love, itu booming banget. Terus habis itu juga gue juga suka Friends sih sebenarnya, karena gue nonton beberapa film dan series dia, dan salah satu filmnya juga kalau nggak salah ada di Netflix gitu, Uranus apa gitu. Dia juga cakep, jadi ya siapa yang nggak kenal Friends, oke? Oke, gue lanjut ya. Ini review gue sejujur-jujurnya sebagai orang yang lumayan sering nonton film Thailand dan baru kecemplung join fanbase aktris aktor Thailand. Jadi sebenarnya filmnya sendiri itu horor komedi guys. Sayangnya gue waktu itu nggak ngecek gitu kan, kalau itu ternyata horor komedi. Gue main iya iya aja, dan kalau kalian tahu gue tuh paling takut hal-hal yang berbau horor gitu loh. Apalagi kita tahu Thailand sendiri atau negara Asia itu salah satu yang horornya menurut gue dapet banget. Apa karena gue orang Asia juga jadi lebih ngena gitu ya. Jadi gue lebih lebih paham lah tentang kepercayaan-kepercayaannya gitu, dibanding kalau gue nonton horor barat gitu kan. Makanya gue agak shock, apalagi gue dapet kursi yang lumayan depan ya guys. Gue dapet kursi yang lumayan depan, dan akhirnya tuh gue ketakutan sendiri gitu. Cuma ya ternyata genrenya romance komedi. Kok romance? Horor komedi. Ini gue keseringan nonton romance jadi begini nih. Jadi genrenya horor komedi. Yang kalian tau lah, kalau horor komedi Thailand itu ya beneran horor komedi. Horor tapi lucu, paham gak sih? Ya, ya gitulah. Menurut gue filmnya sendiri bagus, apalagi untuk ideationnya tuh menurut gue itu wow banget, karena jarang-jarang gitu kan ada penggabungan horor dengan teknologi. Gua nggak tahu ya, karena gue nggak terlalu banyak nonton film horor, tapi so far dari sekian film horor yang gue tonton ini menarik, karena dia menggabungkan horor dengan teknologi yang lagi berkembang sekarang. Itu salah satunya aplikasi ojek online. Jadi Riders itu berkisah tentang para apa ya, ojek online yang nerima pesanan, tapi dapat pesanannya tuh dari yang aneh-aneh gitu, dan mereka tahu itu pesanannya aneh atau enggak di aplikasinya itu ditandai dengan tengkorak warna merah gitu. Jadi bisa di rumah horor atau kayak di rumah sakit yang gede dan udah lama, aduh maaf ya, udah lama diabaikan gitu. Ya inti ceritanya kayak gitulah. Terus suatu suatu hari si cowoknya ini dia ketemu sama cewek, dan ya dia kayak jatuh cinta gitu. Cuma entah kenapa dia lama-lama makin deket suka, si ceweknya tuh bentar, ini gue lupa bilang, ini gue mengandung spoiler, jadi jangan tonton ini ya kalau kalian gak mau di spoiler. Ya pokoknya dia lama-lama deket. Sorry, tadi sampai mana guys, tadi sampai mana?
Oh, pokoknya salah satu si ojek online-nya ini, salah satu drivernya ini, dia tuh HP-nya rusak dan dia ketemu sama si cewek yang makanannya pernah diantar sama dia gitulah. Dan dia dia pas nganter itu dia kayak jadi merasa cinta pada pandangan pertama kayak gitu-gitulah. Terus suatu hari si ceweknya ini meninggal tiba-tiba, pokoknya kayak misterius ini. Dan si ojek online ini nggak terima, jadi dia kayak mencoba mencari tahu dengan salah satunya dengan hint-hint yang dikasih si arwah si ceweknya gitu. Dan nanti keungkap semua lah apa yang terjadi. Dan menurut gue idenya bagus, dan emang sebenarnya ceritanya tuh bukan yang spesial banget guys. Maksudnya gue sendiri oh ini udah ketebak gitu bakal kayak gimana ya, cuma mungkin di endingnya agak kaget dikit. Kok kepikiran gitu, kayak ini serius apa bercanda sih gitu. Ada momen kayak gitulah, tapi secara ide cerita gue suka banget. Terus selain itu juga karakternya pada cakep, aktingnya bagus. Selain itu juga apa lagi ya yang harus gue komen, mungkin yang masih agak kurang itu ya di editan efek-efeknya lah. Itu bukan yang bukan yang wow banget, bukan yang sampai gila ini editannya kelihatan nggak kayak editan, enggak. Itu masih masih apa ya, masih yang kelihatan editan tapi bukan yang mengganggu gitu sih. Cuma mungkin sebagai orang yang bukan penikmat film horor ya, scene-scene pas jump scare-nya itu agak bikin kaget aja sih. Apalagi pas mau muncul gitu ya, itu suaranya kenceng banget. Dan kalau orang bilang mungkin kayak jump scare yang apa ya, bukan bukan murah sih, yang ada biasanya di horor gitu. Cuma gue paham kenapa mereka bikin kayak gitu ya, mungkin karena ini tuh horor komedi ya, jadi kayak membedakan oh ini lagi bagian horornya gitu, oh ini lagi bagian lucunya, oh ini lagi bagian biasanya gitu sih. Biasanya kalau horor yang apa ya, yang feelsnya horor banget itu yang emang nggak ada genre komedinya gitu, ya dia wajar bisa bikin feels yang mencekam. Tapi karena ini tuh horor komedi, jadi gue paham gitu kenapa dibikin kayak jeng 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 gitu. Paham gak sih maksud gue? Sorry guys, gue tuh nggak bisa menjelaskan secara detail banget ya, tapi kalian tau lah ya yang ngagetin ngagetin, jump scare cilik-cilik gitu lah. Apalagi gue kebetulan dapat duduk kursi di depan ya, itu kayak gue udah tahu aja oh bagian sini bakal keluar jump scare gitu. Jadi gue udah kayak nyiapin kipas, gue tutup mata. Dan dari segi horor dan komedinya menurut gue dua-duanya dapet ya. Maksudnya kayak porsinya nggak terlalu berat ke komedi, nggak terlalu berat ke horor. Menurut gue masih balance lah. Dan chemistry antara Mario Maurer dan Frinnya itu masih dapet lah menurut gue. Cuma nggak tahu ya, kalian boleh share pendapat kalian yang udah nonton gitu. Kalau gue boleh kasih rating, mungkin ini ratingnya 7. Ini kayak agak ngingetin gue sama Pimak kali ya. Ya kalau kalian suka horor komedi ya, ini gue nggak bilang mirip Pimak ya, tapi kayak ngasih vibes yang agak mirip sama Pimak. Apa karena si cowoknya sama-sama Mario Maurer, gue juga nggak paham. Tapi yang bikin lucu tuh ya temen-temen si Mario Maurernya sih, kayak literally bapak-bapak lucu gitu lah, kalian tau lah ya. Terus gak banyak sih yang bisa gue ceritain dari hasil apa ya, hasil review ini gitu, karena gue pribadi juga bukan yang tahu banget soal film horor. Jadi disclaimer dulu, ini murni pendapat pribadi. Tapi gue akuin ya, cut to cut scene itu lumayan rapi lah, lumayan rapi. Dan gue lumayan enjoy sih. Jadi kalau misalnya kalian lagi butuh tontonan yang lumayan menghibur gitu ya, kalian bisa banget nonton ini. Oh iya, film ini juga bukan yang kayak sampai bikin kalian bertanya-tanya gitu, karena udah dijelasin semuanya sampai ending.
Jadi kalian nggak perlu takut, ih gue males nih nonton film yang mikir gitu, gue pengennya yang udah langsung tahu jawabannya. Kayak Exuma itu kan lumayan mikir ya guys, Exuma itu kan lumayan mikir gitu. Jadi ya ini nggak sampai yang kayak Exuma gitu sih. Ini beneran penjelasan di apa ya, penjelasan di filmnya semua ada gitu. Cuma mungkin ada satu yang belum terjawab, siapa yang, aduh ini ntar spoiler lagi. Pokoknya apa ya, bapaknya itu, ini sorry ya, ini gue spoiler, ada scene bapaknya itu rohnya nggak bisa balik, bapaknya si Frin nggak bisa balik karena diikat gitu, jadi kayak ada yang nahan. Cuma dari sudut pandang gue itu kayaknya ibunya sih yang ngikat atas dasar dendam, karena cara dia ngikat arwahnya itu sama kayak cara dia ngikat arwahnya si Frin gitu sih, kalau dari yang gue lihat ya gitu. Sorry banget ini banyak spoiler, dan terima kasih banget buat fanbase-nya Frin. Sebenarnya fanbase Frin Becky dan juga fanbase-nya Mario Maurer yang udah ngadain acara ini. Gue seneng banget dapet freebies-nya. Itu aku dapet freebies-nya banyak guys, ada kipas, ada botol, ada pin, ada kayak semacam sapu tangan gitu juga, ada tiket. Acaranya fun banget lah. Terus gue ketawa-ketawa mulu, teman-teman semuanya pada baik-baik gitu, dan selamat juga yang menang, apa ya, menang giveaway lah dari pihak fanbase-nya sendiri. Good job. Kayak yang gue udah bilang, ini ratingnya 7. Ini horor yang bisa kalian nikmati, even though kalian orang kayak gue gitu, orang yang nggak terlalu bisa nonton horor lah, ini kalian masih bisa nikmatin banget, asal jangan pakai speaker yang kenceng-kenceng guys, karena bagian jump scare-nya lumayan serem. Good job buat Friends, semoga lebih banyak lagi genre-genre yang beragam kayak gini gitu. Karena emang gue tuh inget Friends itu dia main gap series ya, dia tuh apa ya, ya pokoknya udah lumayan beragam gitu loh genrenya. Game series itu gap series romance, terus Loyal Pin juga itu romance tapi ada unsur, bukan ada unsur, emang unsur budaya Thailandnya tuh kental banget. Terus ada fiction kayak Uranus itu, dan sekarang ada horror komedi. Jadi gue seneng aja dia berani ngambil job-job yang lumayan beragam gitu, dan semoga kedepannya Frin ataupun Mario dan yang lainnya juga bisa ada proyekan bareng lagi, mungkin tahun depan, tahun ini, entahlah. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Cukup sekian guys, maaf omongannya berbelit-belit panjang banget, sorry juga tadi kayak kekat di tengah-tengah. See you on the next stream, bye bye. Kok stream sih, ini kan video. Oke, bye bye.